warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Satria Maulana dari kelas 71. Hari ini saya akan menceritakan kembali cerita fabel berjudul Sang Landak dan Sang Kelinci. Suatu ketika di sebuah ladang, di sana hiduplah keluarga landak. Ibu dan ayah landak sangat terpaksa harus pergi meninggalkan kedua landak kembar di rumah. Adik landak berkata, ini perlu sedikit lagi, sambil memasak sup. Adik landak mengulang perkataannya sampai 3 kali. Kemudian kakak landak datang dan berkata, ya ampun, butuh apa untuk membuat sup? Adik landak menjawab, ini perlu sedikit lagi. Kakak landak berkata, kau tahu, aku tidak tahan. Aku akan jalan-jalan sampai kau tahu apa yang dibutuhkan untuk sup, dan aku benar-benar lapar. Sebaiknya kau selesaikan sup itu. Adik landak berkata, aku benar-benar tidak tahu apa bahan rahasia ibu, dan aku tidak ingat. Kakak landak berkata, bukankah kau mengambil resepnya? Adik landak berkata, itu benar, tapi aku menghilangkannya. Kenapa kau tidak mengambilnya? Kakak landak menjawab, aku mengambilnya, tapi aku menghilangkannya. Mengapa kau tidak mengambilnya? Aku akan pergi dari sini. Ya ampun ibu, aku merindukanmu. Cepatlah kembali. Adik landak berkata, cepat ambil lobak lain untuk salad. Kakak landak menjawab, baiklah. Jadi landak itu meninggalkan adiknya untuk memasak dan keluar untuk mengambil lobak. Di sebelah kebun lobak, di sana ada kebun kubis, tempat kelinci telah datang untuk hidup beberapa hari yang lalu. Kakak landak menghampiri dan menyapa kelinci. Kakak landak berkata, halo Tuan Kelinci, apa kau baru di sini? Kelinci menjawab, apa urusanmu pendek? Kakak landak pergi meninggalkan kelinci dan mengambil lobak, tapi sayangnya kakak landak tidak bisa mencabut lobak dari tanah dan diejek oleh kelinci. Kelinci berkata, hehehe, itu sangat lucu. Landak pun tetap mencoba mencabut lobak, tetapi tidak bisa juga, dan kelinci kembali mengejek sang landak. Kelinci berkata, hehehe, itu sangat lucu. Kakak landak berkata, hei, kenapa kau lakukan itu? Kelinci berkata, oh, si pendek marah. Landak pun pergi, tapi kelinci tetap menjahili landak itu. Kelinci berkata, kau sangat menghibur pendek, aku menyukainya. Kakak landak berkata, hei, apa masalahmu? Kelinci menjawab, tidak ada, aku khawatir tentang masalahmu. Kakak landak berkata, maksudmu apa? Kakimu, apa kau bisa berjalan? Atau kau selalu terjatuh dan berguling seperti bola runcing? Pasti sangat sulit, untuk hidup dengan kaki-kaki itu, Tuan Pendek, kata kelinci. Kakak landak pun berjawab, baiklah, cukup pria besar. Kelinci berkata, malang sekali, tidak ada yang bisa dilakukan dengan hal kecil yang kau sebut kaki. Hehehe, kau mencoba menendangku dengan kakimu, hal lucu yang pernah ada. Kakak landak menjawab, aku mungkin tidak bisa menendangmu, tapi aku yakin bisa mengalahkanmu dalam perlombaan. Kelinci menjawab, apa kau menantangnya untuk lomba? Kau serius makhluk kecil? Kakak landak pun menjawab, ya, apa kau takut? Kelinci menjawab, itu lelucon yang bagus. Aku harus menyerah padamu. Kakak landak berkata, jadi kau takut? Kelinci menjawab, kau serius? Aku takut padamu. Aku bisa mengalahkan 100 makhluk sepertimu. Seperti itu. Sambil mencontohkan lari. Lihat. Kakak landak berkata, itu bagus, tapi tidak cukup cepat. Kenapa kau tidak berlatih dan aku akan pulang dan makan siang. Lalu kita akan balapan dimulai dari pohon ini dan berakhir di kebun di sana.
Kelinci berkata, "Apa?" Kakak landak menjawab, "Kita akan bertemu dalam setengah jam. Semoga berhasil." Kakak landak pulang dan menghampiri adiknya yang sedang memasak sup. Adiknya berkata, "Ini perlu sedikit lagi." Kakak landak berkata, "Apa kau benar-benar melakukan itu?" Adik landak menjawab, "Bawa lobak untuk salad. Apa yang dibutuhkan sup ini?" Kakak landak berkata, "Lupakan supnya. Aku ada perlombaan yang harus dimenangkan." Adik landak menjawab, "Apa?" Dan landak tersebut memberitahu saudara kembarnya semua yang terjadi antara dia dan kelinci tadi. Adik landak menjawab, berkata, "Kelinci itu jahat, tapi bagaimana kau akan menang dalam perlombaan?" Kakak landak berkata, "Aku punya rencana." Landak itu memikirkan sebuah rencana. Setengah jam kemudian, seperti yang telah direncanakan, kelinci dan landak bertemu di pohon. Kakak landak berkata, "Ternyata kau tepat waktu. Aku suka itu." Kelinci berkata, "Aku tahu ini perlombaan lari antara aku kelinci dan kau pendek, runcing, bulat." Kakak landak berkata, "Baiklah, kau ambil jalur itu dan aku ambil jalur ini. Ambil posisimu, beri aba-aba." Kelinci berkata, "Bersiaplah kelinci pendek runcing bulat dan mulai." Kelinci berkata, "Dia pikir dia bisa mengalahkanku." Yang benar saja, sambil berlari, "Aku tidak bisa melihatnya dimanapun." Landak berkata, "Apa kau mencariku?" Kelinci pun kaget dengan kehadiran landak di sampingnya. Kelinci berkata, "Kau sudah di sini?" Landak berkata, "Aku pikir kau cepat. Kenapa lama sekali?" Kelinci pun menjawab, "Ini tidak mungkin. Berlomba kembali ke awal." Landak pun menjawab, "Baik." Kelinci pun berlari sampai garis awal, tapi dikagetkan kembali oleh sang landak yang sudah berada di garis awal. Kemudian kelinci lagi lari ke garis finish, tapi si landak sudah berada di garis finish. Kemudian si kelinci pun pingsan karena kalah dalam perlombaan itu. Saat kelinci bangun, kedua landak itu mengkagetkan sang kelinci. Kelinci berkata, "Sekarang aku melihat dua dari dia. Apa yang terjadi padaku?" Kakak landak berkata, "Kau bilang kau bisa mengalahkan 100 dari kita, namun baru 2 kau sudah kalah." Kelinci menjawab, "Kalian berdua kembar?" Adik landak menjawab, "Benar." Tapi itu curang," kata kelinci. Kakak landak menjawab, "Kami minta maaf, tapi kau itu jahat." Adik landak berkata, "Kau memiliki kaki yang kuat, lebih cepat. Dan sebenarnya kami memiliki keinginan yang kuat." Kakak landak berkata, "Ini, ambil ini," sambil memberi air minum kepada kelinci. "Kami minta maaf," kata kakak landak. Kelinci pun menyadari kesalahannya dan memberi kubis kepada landak sebagai tanda terima kasih. Kemudian saat di rumah, sang landak mengundang kelinci untuk bersama-sama makan sup yang sudah dibuatnya tadi. Terima kasih. Sekian cerita yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.